Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian, terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah. Serangan bertubi-tubi menimpa beliau dari orang-orang yang merasa terusik, mulai dari hinaan, fitnahan, pelemparan kotoran, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Dari berbagai rintangan itulah umat justru dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah difitnah gila karena menceritakan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal kaum kafir Quraisy saat itu. Pernah dirayu dengan harta dan wanita agar beliau menghentikan dakwahnya. Dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah, dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Taif, sampai secara diam-diam dibuntuti musuh perjalanannya untuk bisa dipenggal kepala beliau dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, Rasulullah melaluinya dengan kuat dan tegar. Nabi Muhammad tetap teguh dengan prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya dan berdakwah, memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi, meskipun tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan sempat membuat Nabi dan para pengikutnya terpaksa hijrah ke tempat lain. Ketika cahaya Islam kian gemilang, pengikut Rasulullah semakin banyak, dan proses hijrah Nabi ke Madinah kian mematangkan kekuatan kaum muslimin. Masyarakat kaum kafir Quraisy ketar-ketir, masa depan mereka bakal terancam. Sejak perjanjian Hudaybiyah dilanggar karena dirusak perjanjian Hudaybiyah yang berisi kesepakatan untuk genjatan senjata pun secara otomatis mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan pembelaan lantaran mereka dizolimi. Suasana Mekah begitu mencekam tatkala 10.000 pasukan muslim dari Madinah tampak berjalan menuju kota Mekah. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi oleh kekuatan kaum kafir Quraisy yang kian meredup. Abu Sufyan, dedengkot kaum kafir Quraisy, adalah orang yang paling tercabik-cabik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti, karena melihat kenyataan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang selama ini dianiaya. Benar, Rasulullah bersama 10.000 pasukan muslim masuk ke kota Mekah. Namun apa yang terjadi ini, saudara? Betapa indah sikap Rasulullah bersama para pengikutnya kala pertama masuk kota Mekah. Pembantaian yang dikhawatirkan oleh kaum kafir Quraisy sama sekali tidak terjadi. Tak ada satupun darah yang menetes. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan atas inisiatif masyarakat sendiri. Lebih indah lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halayak berpidato, barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan,
dia akan dilindungi. Subhanallah, hati Abu Sufyan menjerit menyaksikan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Ternyata orang yang paling ia benci selama ini adalah orang yang paling memahami suasana batinnya yang sedang diselimuti ketakutan. Pidato Nabi tak hanya membuatnya merasa aman, akan tetapi kembali terangkat derajatnya karena merasa disejajarkan dengan Masjidil Haram. Abu Sufyan pun masuk Islam, disusul dengan anggota keluarganya dan para pengikutnya yang lain. Bahkan putranya yang bernama Muawiyah beberapa saat kemudian diangkat oleh Nabi sebagai salah satu pencatat wahyu. Kisah ini ataupun peristiwa ini disebut dalam sejarah sebagai Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kekuatan politik yang begitu mapan tak menjadikan Rasulullah bertindak semena-mena. Padahal bila mau, dengan kekuatan militer yang ada, Rasulullah bisa membinasakan mereka dalam waktu singkat. Rasulullah sama sekali bukanlah pendendam. Justru dengan kenyataan inilah orang melihat keluhuran Islam sebagai agama yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan selaras dengan misi Nabi, yakni penebar cinta bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ambil hikmah dari kisah ini? Hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, ketika Siti Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Siti Aisyah pun menjawab dengan tegas bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang berbuat kebajikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Benar, betul bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Yang kedua, salah satu sikap dari Rasulullah SAW yang harus kita tiru, yang harus kita contoh adalah luasnya hati beliau dalam memberi maaf. Seorang pemaaf sejatinya tak hanya menang telak atas musuh-musuhnya, akan tetapi ia juga sukses mengalahkan nafsu yang ada di dalam dadanya sendiri. Nafsu yang mendorong manusia untuk melampiaskan dendam, nafsu yang mendorong manusia untuk meluapkan amarah, nafsu yang mendorong manusia merendahkan orang lain, merasa yang paling mulia sendiri. Dengan ini Rasulullah SAW hendak menunjukkan bahwa siapapun yang balas dendam tidak akan memperoleh kemuliaan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Yang ketiga, salah satu memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, dan orang yang menahan amarah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa meneladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama luasnya hati Rasulullah dalam memberi maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.